Oke, kita akan lanjut ke masalah menghitung inverse dari sebuah matriks. Oke, misalkan A ini matriks N kali N. Jadi kalau inverse hanya dikenakan ke matriks persegi aja ya. Jadi N kali N ukurannya. Matriks B itu ukuran yang sama, disebut inverse dari A, bila memenuhi ini. A kali B, secara umum matriks itu nggak komutatif ya. A kali B sama B kali A beda. Tapi kalau matriks inverse, maka berlaku seperti ini. AB sama dengan BA dan sama dengan I. Ini matriks satuan atau matriks identitas. Matriks yang diagonalnya satu semua, di luar diagonal 0. Nah, matriks B yang mempunyai sifat seperti ini, biasanya nggak ditulis B, tapi ditulisnya ini A pangkat min 1. Sebenarnya bukan pangkat, inverse. Kayak fungsi F, inverse-nya fungsi F min 1 gitu ya. Artinya ini jadi bukan 1 per A. Nggak ada 1 dibagi matriks, itu nggak ada. Nah, contohnya ini A. Kalau diminta tunjukkan bahwa ini inverse-nya, tinggal kita kalikan aja. Coba kita hitung, betul nggak? Ya, saya crop. Ini A, kita kalikan dengan inverse-nya. A dikalikan, A dihitung beberapa suku aja ya, banyak. Atau mau semua. Ini apa bekas tadi? Ini inverse-nya betul tidak? Kita kalikan aja. Tapi agak males nih ngalikannya. Ini matriks kita kali. Kok nggak bisa ini ya? Kenapa ya nggak bisa barengan? Coba hapus dulu. Kok nggak bisa barengan? Wah, udah biar tulisannya gitu. Berarti ini dikali ini dulu gitu ya. Coba. 4 kali min setengah. Min 2. Min 1 kali min 3 per 2. Jadi tambah 3 per 2. Ditambah 3 kali setengah. Tambah. Jadi berapa tuh? 6 per 2 dikurang per 1 ya. 1. Kemudian yang di sini mau saya hitung. Berarti baris 1 kali kolom 2. 8 min 5 min 3 sama dengan 0. Yang di sini mau saya hitung berarti baris 1 kali kolom 3. 4 kali 3, 12 min 9 min 3. 0 gitu ya. Nah, kalian hitung sendiri sisanya. Malas ngitung ternyata saya. Harusnya ketemu ini. Gitu ya. Dan kalau ditukar posisinya, ini dikalikan ini juga dapat yang sama. Itu pengertian matriks inverse. Nah, tunjukkan bahwa matriks A tidak memiliki inverse. Nah, ini akan saya hitung ya. Coba kita lihat. Jadi nggak semua matriks punya inverse. Tunjukkan ini tidak memiliki inverse. Gimana nunjukannya? Kita cari aja inverse-nya. Ini matriks A. Katakan saya mau mencari inverse-nya, matriks inverse-nya. Ini matriks, katakan sebut apa? A, B, C, D itu inverse-nya. Artinya kalau dikalikan hasilnya menjadi yang ini 2A ditambah C gitu kan ya. Kemudian yang sebelah kanannya baris 1 kali kolom 2, 2B ditambah D. Yang ini bawahnya 2A ditambah C itu ya. Yang ini baris 2 kali kolom 2. 2B ditambah D juga. Nah, kalau dia inverse berarti kalian harus memperoleh ini nilainya 1. Di lain pihak ini yang saya lingkari nilainya harus 0. Yang ini harus 1 dari sini, yang ini harus 0. Nggak mungkin gitu ya. Masa ini? Ini kan sama.
nilainya di sini 1, di sini 0. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Masa 2A tambah C 1, 2A tambah C juga 0. Ya, tidak mungkin. Ini nggak punya inverse. Oke, jadi itu hanya menunjukkan tidak semua matriks punya inverse. Nah, matriks A disebut tak singular atau invertible bila mempunyai inverse kayak ini. Punya inverse, dia invertible, atau tak singular atau non singular gitu ya, sama aja. Kalau nggak punya inverse dinamakan singular atau tidak invertible. Ini malah yang penting nanti di belakang. Yang singular, yang tidak punya inverse ini. Oke, tapi nanti aja setelah muncul pemodelan populasinya. Nah, untuk matriks 2x2, inverse-nya mungkin di SMA juga udah. Dia akan punya inverse kalau ini. Namanya determinan, tapi nanti kita bahas di belakang determinan. Sementara dipakai aja dulu, yaitu diagonal dikalikan dikurangi ini. AD dikurangi BC. Kalau tidak 0, maka inverse dari ini ada. Nilainya adalah ini. Yaitu apa? Inverse-nya sama dengan 1 per. Tadi namanya determinan. Hati-hati jangan keliru dengan diskriminan. Diskriminan itu di persamaan kuadrat. Itu B kuadrat min 4AC. Kalau ini determinan. AD min BC. 1 per determinan. Nah, ininya ditukar posisi. Yang ininya diminuskan. Enggak ditukar posisi. Nah, kalau mau membuktikan tinggal ini aja. Matriks ini dikalikan matriks ini. Hasilnya akan matriks satuan. Gitu ya. Oke, 2x2 rumusnya ini. Periksa dan tentukan inverse dari matriks berikut. Ada jawabnya nggak ya? Ada, untung. Oke, yang ini kita hitung pakai rumus ini. AD ini 4 kali 1 dikurangi 2 kali min 1. Nah, nggak 0, jadi punya inverse. Inverse-nya tinggal masukkan ke sini. 1 per 6. Ini ditukar tempat. Yang ini diminuskan. Yang ini diminuskan jadi ini. Oke. Matriks B kalau dihitung, ini kali ini dikurangi ini kali hasilnya 0. Determinannya. Dia nggak punya inverse. Gitu ya, jadi nggak usah dihitung. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita punya matriks ukuran sebarang? Kalau matriksnya ukurannya besar gitu, bagaimana mencari inverse-nya? Nah, ada beberapa cara. Kita akan menggunakan cara eliminasi Gauss. Ya. Kita akan menggunakan cara eliminasi Gauss. Bentar. Cara eliminasi Gauss ini sebagai berikut. Caranya matriks semula, ini ukuran N kali N, kita perluas dengan ditambah matriks identitas di sebelahnya. Ini garis ini nggak perlu, hanya untuk pembatas saja. Ukurannya sama ya. Kemudian dilakukan serangkaian OBE supaya ini menjadi matriks satuan sini. Tentunya ini ikut berubah yang sebelah sini, kayak waktu mencari solusi SPL ini ikut berubah. Nah, kalau ini udah berubah jadi matriks satuan, maka ini adalah inverse-nya. Saya nggak akan buktikan kenapanya ya, dipercaya aja. Di matematik itu dibuktikan di kuliah tingkat 2. Oke, jadi bagaimana sekarang mengubah ini berubah menjadi ini? Kalau dieliminasi Gauss kan, kita hanya menolkan yang di bawah diagonal, dan diagonalnya nggak perlu jadi 1, asal 0 aja. Kalau ini sekarang harus dinolkan di bawah diagonal, di atas diagonal, dan yang diagonalnya harus dibikin 1. Tetap operasinya OBE ya, operasi baris elementer, OBE itu.
Oke, ini akan saya perlihatkan. Oh, ini tadi udah disebut. Nah, nanti ini inverse-nya. Nah, sekarang bagaimana membuat ini menjadi matriks satuan, itu nggak akan saya jelaskan caranya secara kalimat-kalimat. Kita lihat aja prosesnya ya. Oke. Tahap pertama kita nolkan yang di bawah diagonal. Ya, kolom 1. Kayak biasa. Ini mau saya nolkan. Berarti 2 kali ini ditambah ini, betul? 2 kali ini ditambah ini. Ini. Yang ini udah 0, biarin aja. Nimpah B2. Oke. Nah, ini dilakukan semua. Jadi kalau ditulis, sebentar ya. Kalau ditulis, saya tulis di sini. Hasilnya adalah menjadi baris pertama nggak diubah. 1, 0, 0. Baris kedua ini jadi 0 kan? 2 kali ini dikurangi ini. 2 kali ini dikurangi ini. 2 kali 11, 22 dikurangi. Ditambah ya. Baris 2 ditambah 2 kali baris 2 ditambah baris 1. Ini. 22 ditambah 17. Jadi 5 ya. Tolong sambil dihitung sama-sama. 2 kali ini min 14 tambah 11. Min 3 sama ini juga terus kolomnya. 2 kali ini ditambah ini. 1. 2 kali ini ditambah ini. Tetap ini. Salah. 2 kali ini jadi 2 ya. 2 kali ini ditambah ini. 2 kali ini ditambah ini tetap 0. Baris 3 nggak dirubah. 0, 0, 1. Oke, kita lanjut ya, lihat prosesnya. Lihat prosesnya. Itu menjadi ini. Cocok nggak ya yang saya? Mana tadi? 5 min 3, 1, 2, 0. 5 min 3, 1, 2, 0. 1, 2, 0. Cocok. Nah, kemudian langkah berikutnya, kita mau mengenolkan ini. Ya. Kolom 2. Entah kenapa saya satu-satu ya. Ya sudah, biar aja. Mengenolkan itu, lakukan ini. Baris 3 dikombinasi dengan baris 2. 5 kali baris 3 dikurangi 3 kali ini. 5 kali ini dikurangi 3 kali ini. Ini nanti 5 kali ini dikurangi 3 kali ini, 5 kali ini kurangi 3 kali ini, dan seterusnya. Diperoleh seperti itu. Oke, kalau eliminasi Gauss kan udah sampai situ. Nah, kalau ini ada tambahannya, karena ini harus dibikin 0 juga. Yang di sininya harus dibikin jadi 1. Caranya sekarang gini. Yang ini dulu dibikin 1. Ya. Ini dibikin 1. Jadi caranya baris 3 dibagi min 1. Menjadi ini. Oke. Sekarang kita nolkan kolom 3. Mundur. Menolkan kolom 3 berarti menolkan yang ini dan yang ini. Menolkan yang ini dulu. Yang ini berarti kalau menolkan kolom 3, baris yang bersangkutan, ini yang mau dinolkan, dikombinasi dengan baris 3. Jadi ini ditambah 3 kali ini. Kan jadi 0. Ini ditambah 3 kali ini. Kemudian untuk menolkan yang ini adalah ini ditambah 11, dikurang 11 kali ini. Gitu. Ya. Yang ini baris 2 ditambah 3 kali ini. Dia nanti 0.
nimpa baris 2. Yang ini baris 1 dikurang 11 baris 3. Nanti dia jadi 0. Oke, ini kita lakukan di semua. Tetapi kalau 0 dengan 0 kombinasinya nanti ini nggak akan berubah ini kan kalau ini 0. Yang di sini udah, kalau mau dihitung juga boleh. Ini kalau dihitung, coba ya kita hitung manual ya, supaya kelihatan tahapannya. Oke. Nah, saya akan hitung ini. Yang ini dulu, yang baris 2. Berarti baris 1 udah nggak berubah. Baris 1 berubah nanti itu. Baris 3 yang nggak berubah. 0, 0, 1, 3, 6, min 5. Nah, baris 2. Baris 2 ditambah 3 baris 3. Baris 2 ditambah 3 baris 3. Nggak akan berubah. 0 dengan 0 dikombinasikan. Baris 2 ditambah 3 kali baris 3. Nggak akan berubah. Kemudian ini. Nah, ini. Baris 2 ditambah 3 kali ini. Jadi 0. Baris 2 ditambah 3 kali ini. Jadi 10. Baris 2 ditambah 3 kali ini. Aduh, susah. 3 kali 6, 18 tambah 2. 20. Baris 2 ditambah 3 kali ini. Berarti min 15 ya. Kalau saya nggak, itu sambil kalian juga ngitung ya. Kemudian yang ini kita jalankan, yang baris 1. Baris 1 dikurangi 11 baris 3. Baris 1 dikurangi 11 baris 3, ini tetap 2. Karena dikombinasi dengan 0. Baris 1 dikurangi 11 ini. Tetap. Baris 1 dikurangi 11 ini. Nah, ini jadi 0. Baris ini dikurangi 11 kali ini. Aduh, susah. Min 33 tambah 1 min 32 ya. Baris ini dikurangi 11 kali 66. 11 kali 6. Minus 66. Kalau nggak salah ngitung. Baris ini dikurangi 11 kali ini. Min kurangi 11, min jadi plus 55 ya. Coba ngintip dulu, takut salah ngitung, diteruskan ngapain gitu ya. Nah, cocok tidak? Min 32, min 66, 55. Yang barisnya 10, 20, min 15. Ininya 5001. Cocok ya? Oke, lanjut lagi. Sekarang udah dinolkan kolom 3. Sekarang nolkan ini. Tapi sebelum nolkan ini dibuat 1 dulu. Jadi dibagi 5. Baris 2 dibagi 5. Menjadi itu. Ini semua dibagi 5. Baru menolkan ini. Tinggal menolkan kolom 2 berarti dikombinasi dengan baris 2. Baris 1 ditambah 17 kali baris 2. Ya, baris 1 ditambah 17 baris 2 ini jadi 0 nanti. Jalankan ke semua. Ini ditambah 17 kali ini tetap. Ini ditambah 17 kali ini jadi 0 dia. Ini ditambah 17 kali ini tetap 0. Dan seterusnya. Ini ditambah 17 kali ini. Ini ditambah 17 kali ini. Ini ditambah 17 kali ini. Hasilnya itu. Nah, udah 0 semua di atas diagonal dan di bawah. Tinggal ini dibikin 1. Jadi baris 1 kita bagi 2. Nah, jadilah matriks satuan. Ini pasti inverse ya. Kalau nggak percaya, ini kalikan aja. Ini kalikan ke matriks semula, akan diperoleh matriks identitas kalau kita nggak salah ngitung. Oke, begitu. Paham tidak? Coba saya cek. Putri Rengganis, mana? Paham nggak? Ya, paham, Pak. Paham. Kenapa nilainya cuma sekitaran itu ya, rata-rata kelas? Kalau paham, harusnya rata-rata kelas 75 gitu. Ra'afi Devianti.
Paham, Pak. Paham. Ferendi? Paham, Pak. Ferendi rasanya jarang dipanggil. Saya soalnya random aja lihat nama. Almira? Iya, Paham? Pak. Paham Paham dong, ya? Pak. Ivana, paham nggak? Paham, Pak. Ignatius? Paham, Pak. Fania? Paham, Pak. Nadifa? Paham, Pak. Abigail? Paham, Pak. Amalia? Paham, Pak. Abigail dan Amelia tuh itu ya? Yang di film itu bentuknya jadi angsa, 2. Film apa ya? Lupa, yang kucing-kucing itu. Ya, lupa saya. Film kartunnya Disney. Oke. Saya lanjut lagi ya. Nah, apa kegunaan inverse? Oke ya, tadi caranya saya hanya memberikan contoh untuk matriks 3x3. Kalau matriks 4x4, ya caranya sama ya. Matriksnya 5x5, caranya sama. Dan ikuti cara ini, karena caranya nggak harus yang ini. Kalau essay, tolong ikuti cara ini, karena supaya meriksanya saya seragam caranya. Nah, sekarang kegunaan matriks inverse, salah satunya. Sebenarnya yang banyak nanti di belakang. Ini salah satunya aja. Ini. Populasi dari, ini nama jenis burung ya, Cerulean warbler ini, dibagi ada 3 grup. Usia sampai 1 tahun, usia 1 sampai 2 tahun, dan usia di atas 2 tahun. Ya ini apa, itu dari istilah Inggrisnya hatchling ya, masih anak-anak gitu. Ini apa ya? Second year mungkin ya, usia 1 sampai 2 tahun, atau second stage gitu, tahap kedua, dan ini adult. Nah, model matriksnya ini diberikan bila jumlah populasi saat ini sekian, dan diketahui fungsi matriks inverse ini sudah dihitungin, matriks inverse ini, tentukan populasi di tahun berikutnya. Coba kita lihat dulu gini sambil mengulang. Saya crop dari sini. Oh, gede. Oke. Kita lihat bahwa populasi periode berikutnya, jadi misalkan populasi burung berbentuk vektor ya, N gitu ya, atau apa aja hurufnya. Ini yang muda, saat ini ada 408, yang second year ada 20, yang tua ada 428 gitu ya. Nah, sebut aja ini N0 gitu ya, populasi saat ini. Nah, maka populasi berikutnya kan kemarin ini udah di UTS, NT plus 1 itu tinggal matriks kali, matriks kali populasi saat ini gitu ya. Ini saya jangan inilah NT aja. Ya mau dianggap N0 boleh. Tetapi populasi sebelumnya bisa kita hitung sebagai berikut. Ini saya jelaskan nggak ya? Kalau nggak, saya jelaskan di sini. Oh, gini. Populasi tahun berikutnya, lihat dari hubungan ini, maka kalau kedua ruas saya kalikan dengan G inverse, ini dari sini ya, kedua ruas kalikan dengan G inverse. G inverse, N-nya vektor ya, karena 3 komponen. Nah, kita lihat G inverse kali G sama dengan matriks satuan
matriks satuan kali vektor NT plus 1. Nah, dari sini kita lihat matriks satuan kali vektor akan tetap aja vektornya ya. Sama dengan G-1 NT plus 1. Jadi, kalau populasi saat ini nanti dulu. Oh, gini. Untuk mendapatkan populasi sebelumnya, ini populasi sebelum, tinggal matriks inversnya dikali populasi sesudahnya gitu ya. Gitu ya. Bisa juga ini saya tulisnya gini, mungkin lebih enaknya. NT-1 sama dengan G inverse NT. Kan sama aja ya. Itu hanya indeks yang berikutnya sama yang sebelumnya. Jadi populasi periode sebelumnya itu tinggal matriks inverse dikasih populasi saat ini gitu ya. Vektor lupa lagi. Jadi untuk menghitung populasi masa lampau kalau sekarang ada segini, periode sebelumnya tinggal dikalikan G inverse. Kalau populasi sesudahnya kalikan G gitu ya. Oke, jadi kembali ke slide-nya. Kalau saat ini komposisi populasinya seperti ini, maka populasi sebenarnya bukan tahun ya. Oh ya, ini tahun karena periodenya tahun nih. Populasi tahun berikutnya atau populasi periode berikutnya adalah sebenarnya bukan tahun ya, per 2 tahun ini ya kayaknya. Per 2 tahun, jadi umur 0 sampai 2, umur 2 sampai 4 gitu ya. Oh enggak, per tahun deh. Usia sampai 1 tahun, usia sampai 2 tahun per tahun, betul. Antara 0 1 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun, dan yang di atas 2 tahun. Jadi populasi tahun berikutnya tinggal matriks G kali populasi sekarang. Populasi tahun sebelumnya tinggal G inverse kali populasi sekarang. Tuh ya. Oke, lanjut. Kalau nggak paham tanya ya. Kadang-kadang saya belok dulu dan salah gitu jelaskannya, balik lagi kalian mungkin bingung, tanya ya, tanya. Kalau nggak paham tanya. Oh, bagaimana menghitung populasi 2 tahun berikutnya? Ya gampang, ini dihitung dulu populasi tahun sebelumnya, kemudian dikalikan lagi G-1 hasilnya. Ini matriks kali vektor, hasilnya vektor, kalikan lagi dengan G-1. Menjadi populasi tahun sebelumnya lagi. Cuma, kalau pertanyaannya sekarang, hitung populasi 10 tahun ke belakang. Masa kita harus mengalihkan matriks dengan vektor sebanyak 10 kali? Atau hitung populasi 100 tahun ke depan. Berarti harus ngalihin gini 100 kali. Nah, nanti kita akan belajar di belakang, kalau mau dihitung populasinya jangka panjang, periodenya jangka panjang, ada cara lain ngitungnya. Supaya kalau 100 tahun ke depan, nggak usah 100 kali mengalihkan matriks dengan vektor. Ada cara yang lebih pendek, cuma teorinya lebih susah nanti. Ya, tapi kalau 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya atau sesudahnya, ya tinggal ngalihkan aja dengan matriks atau dengan inverse. Oke, itu kita tunda dulu. Sekarang kita akan membahas konsep determinan. Nah, determinan ini nanti hitungannya tidak akan menggunakan yang ada di slide saya, tapi pakai cara yang lain. Kecuali yang 2x2. Coba ikutin aja dulu, nanti yang nggak dipakai saya kasih tanda. Nah, determinan apa itu determinan? Determinan dari matriks A ini disimbolkan dengan ini. Mutlak A kalau matriks artinya determinan A, atau ditulis ini det A.
Ya. Khusus untuk matriks 1 kali 1, ya sebenarnya 1 kali 1 ya skalar aja, determinannya sama dengan A sendiri. Nggak menarik lah, kita nggak akan bicara matriks 1 kali 1. Tapi ya determinannya ya dia sendiri. Kan ini kayak skalar aja. Kalau matriks 2 kali 2, determinannya adalah ini A kali C dikurangi, ini gimana sih? Salah juga ini, udah ditandain juga. Ini ABCD harusnya. Bentar, saya perbaiki dulu. Ini matriksnya. ABCD, ini juga salah ya. AD dikurangi BC. Gitu. Determinannya ini kali ini, dikurangi ini kali ini. Gitu ya. Determinan matriks 2 kali 2. Nah, bagaimana dengan matriks 3 kali 3? Matriks 3 kali 3, ngitungnya ada 2 macam. Dengan menggunakan, ini namanya cara Sarus, gini. Cara Sarus tuh gini. Saya lewat contoh aja ya, mana ada contoh. Ya, ini. Ini nanti yang atas ini, saya jelaskan nanti yang ini. Ini dulu. Kalau 2 kali 2, ini determinannya. Ini kalau simbol ini artinya determinan ya. Tentukan determinan dari matriks ini. Ya, 2 kali 5 dikurangi 3 kali 1. Tuh, 2 kali 5 dikurangi 1 kali 3. Jadi nilainya 7. Nah, kalau 3 kali 3, ini cara pertama, gini. Saya crop sampai situ. Oke. Nah, cara ngitungnya, determinannya, kita perbanyak kolomnya. Ambil 2 kolom yang kolom 1 dan kolom kedua salin di sini. 4 min 2 0. Kemudian kolom 2 salin 2 7 5 itu. Ya, itu yang dijelaskan di sini disalin. Kolom 1, kolom 2. Oke. Nah, setelah itu ngitung determinannya gini. Yang ke arah sini dikalikan. Ditambah yang arah sini kalikan, tambah arah sini kalikan. Jadi sama dengan determinannya 4 kali 7 kali min 3 ditambah 2 kali 1 kali 0 ditambah 3 kali min 2 kali 5. Gitu ya. Dikurangi yang ke arah sana. Yang 3 biji isinya. Ini. Jadi yang pertama dulu dikurangi 3 kali 7 kali 0 dikurangi 4 kali 1 kali 5 dikurangi 2 kali min 2 kali min 3. Ya, ini kalian hitung. Oke, itu namanya cara Sarus. Sarus S-nya, R-nya 2 rasanya. Atau 1, lupa saya. Nah, yang cara kedua itu dinamakan cara kofaktor. Di slide saya tidak ada. Nah, ini nanti tidak ikut, ya. Oke, yang ini juga tidak ikut. Cara ini betul, tapi kita nggak akan pakai ini. Diganti teorinya. Ini tidak ikut, semua pokoknya tidak ikut. Pokoknya ngitung determinan pakai eliminasi Gauss ini tidak ikut ya. Sampai sini tidak ikut. Gitu. Ya, udah pokoknya dari situ yang pakai OBE nggak ikut. Nah, yang kedua cara kofaktor saya jelaskan di sini. Tidak ada di slide-nya. Oke, cara kofaktor ini saya hapus dulu supaya saya nggak usah nulis matriksnya. Nggak bisa dihapus.
Ya, terpaksa hapus manual. Cara kofaktor gini. Kita mau ngitung determinan ini. Jadi simbolnya gini ya. Tanda seru, harga mutlak ini artinya ngitung determinan. Cara kofaktor itu pertama-tama gini. Kita ambil baris 1. Kita pandang baris 1. Saya kotakin baris 1. Ini baris 1. Nah, cara ngitungnya gini. Sama dengan determinannya. Lihat elemen ini. 4. Kali ini diiriskan. Ini buang, ini buang. Tinggal yang kotak ini aja. Kali determinan itu. Kali 7 kali min 3 dikurangi 1 kali 5. Itu ya. Oke. Kemudian setelah itu ambil yang ini. Harus sepanjang baris 1 ya. Kalau mau kofaktor berdasarkan baris 1. Yang berikutnya minus. Kemudian ini diiriskan. Ini diiriskan. Hitung determinan sisanya. Yaitu min 2 kali min 3 dikurangi 1 kali 0. Oke, lanjut lagi. Sekarang ambil yang ini, 3. Positif lagi. Gitu ya. Ini iriskan, kali determinan yang sisanya ini. Min 2 kali 5 dikurangi 7 kali 0. Ya, ini angkanya kalian hitung. Gitu caranya. Ini namanya metode dengan cara kofaktor sepanjang baris 1. Paham ya ngitungnya? Bisa juga pakai cara kofaktor sepanjang kolom 1. Boleh gitu ya. Saya crop dulu lagi. Ini. Saya ambil. Saya paste. Hasilnya akan sama aja. Sekarang saya mau melihat sepanjang kolom 1 ini. Maka determinan ini sama kayak tadi. 4 ini ya, ini ambil. Ini dibuang, buang. Determinan yang ini. 7 kali min 3 dikurangi 1 kali 5. Oke, setelah itu ambil yang ini. Tapi minus yang berikutnya. Ini kenapa ini 4 ya. Kemudian minus dari ini. Min 2 kali ini buang. Berapa tuh? Tinggal 3 kali 5. Ini ya. 3 kali 5 dikurangi ini kali ini. Terbalik salah. Gimana sih? 2 kali min 3 dikurangi 3 kali 5. Ambil lagi irisnya ke yang terakhir ini. Buang. Plus yang berikutnya. 0 kali yang ini matriksnya. 2 kali 1 minus 3 kali 7. Hasilnya akan sama aja dengan yang atas. Ya. Bisa lagi kayak gini. Jadi kalau kofaktor bisa sepanjang baris 1, kolom 1. Bisa juga sepanjang mau berapa? Sepanjang baris kedua gitu ya. Boleh sepanjang baris 2. Ini sepanjang baris 2. Melihatnya. Nah, ini menjadi ini. Tandanya plus atau min? Kita ingatnya gini. Yang ini plus, yang ini min, yang ini plus. Kalau ini plus, sebelahnya ini min. Jadi min. Dari min 2, ini buang. Ini determinan dari 2 kali min 3 dikurangi 3 kali 5. Oke. Saya hapus. Kemudian ambil yang 7. Itu plus. 7 kali
ini buang, ini buang. Jadi determinan ini 4 kali min 3 dikurangi 3 kali 0. Sekali lagi yang ini. Min plus min ini. 1 kali, ini dibuang, tinggal 4 kali 5 dikurangi 2 kali 0. Semua angkanya akan sama ya hasilnya. Jadi ingat kalau kepalanya ini di sini, ini minus. Gitu ya. Oke. Paham tidak cara ngitungnya? Abigail, paham tidak? Paham, Pak. Cara plus minnya juga harus tahu ya. Nah, ini cara kofaktor. Kita hanya belajar ngitungnya tadi cara sarus dan cara kofaktor. Kalau matriksnya 4 kali 4, cara sarus tidak betul. Yang betul tuh cara kofaktor ini. Kofaktor kalau diterapkan ke matriks 2 kali 2 juga boleh. Misalkan ada matriks ini 2 kali 2 nih. 2, 5, 7, 8 gitu misalkan ya. Mau pakai cara kofaktor? Boleh. Sepanjang baris 1. Nih. Saya mau ngitungnya. Mana merah? Jadi ini 2 kali ini buang, ini buang, ini buang. Kalau cuma satu elemen tadi determinan sama dengan nilainya sendiri. Gitu ya. Kemudian ini aduh kehapus 2. Kemudian sekarang ambil yang ini. Minus 5 ini buang kali 7. Karena setelah dibuang cuma ada angka ini. Jadi kalau 2 kali 2 sebenarnya ini kali ini dikurangi ini kali ini gitu ya. Tapi kalau mau dihitung pakai cara kofaktor boleh. Kalau matriks 4 kali 4, nah cara kofaktor berlaku umum untuk matriks ukuran berapapun. 4 kali 4 nggak boleh pakai cara sarus ya. Pokoknya cara sarus itu hanya untuk matriks 3 kali 3. Cara sarus namanya 1, 2 ya, lupa saya. Itu hanya untuk matriks 3 kali 3. Kalau bukan 3 kali 3 harus pakai cara kofaktor. Jadi kalau ada 4 kali 4 gini. Misalkan ya 4 kali 4. Sembarang aja. 5, 2, min 1, 8, 2, 1, 7, 6, 8, 9, 2, 3 gitu. Mau dihitung determinannya. Itu saya biasanya pakai baris 1 aja referensinya, baris 1. Itu adalah yang ini dulu 2 kali. Nah, ini kan kalau diiris masih 3 kali 3. Jadi kali determinan sisanya harus dihitung lagi, panjang lagi. Ini determinannya belum dihitung sama saya. Baru ditulis aja. Nah, ini harus dihitung nanti determinannya. Dikurangi ini 1 kali itu diiris. Yang ini buang, yang ini buang. Tinggal 5, 2, 8, min 1, 7, 2, 8, 6, 3. Gitu ya. Kemudian ini. Plus lagi. Tambah 6 kali. Diiris. Menjadi 5, 2, 8, 2, 1, 9, 8, 6, 3. Min lagi. Min 8 kali. Ini diiris. Tinggal 5, 2, min 1, 2, 1, 7, 8, 9, 2. Nah, ini harus dihitung lagi determinannya. Ya, panjang ya. Oke. Gitu. Itu cara menghitung determinan. Oke ya. Cara ini udah nggak ikut ya. Itu matriks segitiga atas.
sebenarnya ada yang khusus untuk segitiga atas. Kalau dihitung pakai cara kofaktor, pasti hasilnya hanya perkalian diagonalnya aja. Mungkin yang ini ikut aja ya. Coba saya yang nggak ikut yang eliminasi Gauss-nya aja. Nih kalau ada matriks A11, A12, A13, A14, segitiga atas A22, A23, A24, contohnya 4 kali 4 aja saya. A 34, A44. Kalau kita punya matriks segitiga atas, kita lihat determinannya. Kalau dihitung pakai cara ekspansi kofaktor ya, cara kofaktor. Nggak boleh pakai cara Sarus. Kalau udah bukan 3 kali 3, itu hasilnya adalah A11 lama ya membuktikannya, kali determinan ini. Atau kalau gitu 3 kali 3 aja dulu. 3 kali 3 capek. 3 kali 3 ini A11 dikali ini diiris tinggal ini. Kali A22 kali A33 dikurangi A23 kali 0 gitu kan? Tuh. Ya. Yang sepanjang ini. Ininya diiris, ini yang bawahnya tinggal ini A22 kali A33 dikurangi A23 kali 0. Yang ini minus A12 ini pasti 0. Ini iris. Nih, ini kali ini dikurangi ini kali ini, 0 dia. Ini hasilnya 0 kalau dihitung. Kemudian yang 13 juga hasilnya 0. Tambah A13. Ini sisanya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini, 0 juga. Jadi hasilnya nanti tinggal ini aja nih. A11, A22, A33. Kalian bisa amati yang 4 kali 4, kita hanya sampai 4 kali 4, nggak akan lebih. Itu maka kalau saya punya matriks segitiga atas, yang ini ikut aja. Sorry. Siapa tahu keluar matriks segitiga atas di ujiannya. Ini ya. Saya hapus kalinya. Jadi ini ikut. Ini ikut. Maka untuk matriks segitiga atas, determinannya kalau dihitung pakai cara kofaktor tadi, akan didapat ini. Kalikan aja diagonalnya. Gitu. Dikalikan diagonalnya semua. Kalau di sini ada yang 0 salah satunya, ya pasti nanti determinannya 0. Gitu ya. Oke, yang ini sorry, ini juga jadinya ikut, masih berhubungan dengan determinan matriks segitiga atas. Nah, yang ini tidak ikut menghitung determinan pakai eliminasi Gauss atau OBE. Itu nggak ikut ya. Sebenarnya cara ini efektif kalau ukurannya udah gede. Misalkan 10 kali 10. Kalau pakai cara kofaktor tadi, waduh gila itu panjangnya. Harus pakai OBE. Tapi kita nggak akan belajar karena nanti masalah kita paling 3 kali 3 atau 4 kali 4 pakai cara yang kofaktor aja. Dan khusus matriks segitiga atas, determinannya adalah tinggal diagonalnya dikalikan. Segitiga bawah sama juga, tinggal diagonalnya dikalikan. Oke, sampai situ paham nggak Hanifa? Paham, Pak. Fatimah, paham tidak? Paham, Pak. Elika? Paham, Pak. Reva? Paham, Pak. Priscilia? Paham, Pak. Oke. Nah, kalau sudah paham, kita istirahat dulu sampai
55 ya, 3 menit saja. Ini saya pause dulu. Oke. Berikutnya kita akan lihat SPL homogen. Karena nanti juga dipakai di belakang. Nanti ada teori yang susah di belakang, masalah nilai eigen. Gabungan, harus ngitung determinan, harus ngitung solusi dari SPL homogen, dan solusinya tidak tunggal. Dan nanti itu dipakai untuk ngitung populasi jangka panjang. 10 periode ke depan, atau 100 periode ke depan, atau mundur juga bisa. Oke, coba kita lihat dulu SPL homogen. Apa itu SPL homogen? SPL homogen itu adalah sistem persamaan linier. Kalian udah kenal ini kan ya? AX sama dengan B. Disebut homogen bila B-nya 0. Nilai SPL-nya 0. Contohnya ini. 2X tambah 3Y tambah 4Z 0. Min 5X tambah 6Y tambah 8Z 0. Ruas kanannya 0 semua. Min 12Y min berapa? 10Z gitu sama dengan 0. Nah, ininya 0 semua. Itu namanya SPL homogen. Gitu ya. Nah, SPL homogen minimal memiliki satu solusi, yaitu X sama dengan 0 semua, ini vektor 0. Kita lihat lagi ke contoh tadi. Minimal ini punya solusi, kalau X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, memenuhi semua persamaan ini ya. Oke. Nah, gitu. Jadi, SPL homogen pasti punya solusi, minimal 1. Gitu ya. Nah, sekarang ini. SPL homogen hanya mempunyai solusi trivial bila A-nya non-singular, punya inverse. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu nggak penjelasannya? Siapa yang tahu? Hanifa tahu nggak kenapa ini? Baris 2 dulu, paham nggak Hanifa? Bahwa 0 pasti solusi dari ini. Vektor 0. Iya, Mana? Pak. Nah, ini paham yang baris 2 ya? Jadi kalau Iya. X 0 semua, A kali 0 ya pasti sama dengan 0 gitu ya. Memenuhi kan B-nya 0. Nah, SPL homogen hanya mempunyai solusi trivial. Solusi trivial itu solusi yang 0 tadi. Bila A-nya non-singular. Kenapa? Nggak tahu ya. Kita lihat ini. Ini perlu, ini pada mikir. AX sama dengan 0. B-nya kan 0 ya. Maka X sama dengan vektor 0 pasti. Gitu ya. Pasti solusi. Nah, kembali ke sebelum UTS. Kalau saya punya sebuah SPL, mau homogen, mau nggak homogen, mau umum gini, ruas kanannya nggak 0 boleh, mau ruas kanannya 0 boleh. Kita tahu bahwa solusi sebuah SPL itu hanya ada 3 macam. Solusinya tunggal, tidak punya solusi, atau solusinya banyak. Solusi SPL itu hanya ada 3 macam. Tunggal, banyak, banyaknya tak hingga banyaknya, atau tidak ada. Jadi tidak mungkin solusinya hanya 10 buah, nggak mungkin. Kalau solusinya ada 2, pasti tak hingga buah banyaknya solusi. Pasti solusinya nggak mungkin 2, 3, 4, pasti tak hingga buah banyaknya. Begitu diketahui solusinya lebih dari 1, pasti solusinya banyak. Banyaknya tak hingga buah.
Nah, sekarang kita lihat SPL ini. Kalau A-nya tak singulir singular ya. Tak singular atau invertible, ada tulisan invertible gitu. Berarti A inverse-nya ada. Kita lihat dari sini. AX sama dengan 0. Kalau saya kalikan kedua ruas dengan inverse-nya, kita lihat. Ini kali ini matriks identitas. Ini A kali 0 ya tetap 0, vektor 0 ya. Matriks A kali vektor 0 jadi vektor 0. Ini sama dengan X sendiri. Jadi kita lihat kalau A itu invertible, non-singular, punya inverse A-nya, maka solusinya ini hanya satu. Ini solusinya tunggal. Nah, sekarang mau dilihat. Bila A tak singular. Kalau singular, kita lihat tadi. Kalau terbalik ngomongnya. Singular. Tidak punya inverse ya. Kalau non-singular punya inverse, saya hitung, solusinya hanya 0, satu-satunya aja ini, nggak ada lagi. Berarti kalau A tak singular, solusinya bisa banyak, bisa tidak ada. Ya. Kalau A singular, solusinya bisa banyak, bisa tidak ada. Nah, tapi kita lihat dari pernyataan yang pertama tadi, SPL homogen selalu punya solusi. Nggak mungkin nggak punya solusi. Gitu ya. Jadi, ini saya udah ke yang sini. Kalau matriks A singular, dan dia kan punya solusi, selalu minimal solusinya ini vektor 0. Jadi kalau A singular, solusinya pasti banyak. Nggak mungkin tunggal. Kalau tunggal itu tadi, kalau dia singular, non singular, punya inverse, saya hitung solusinya tunggal. Kalau nggak singular, berarti solusinya banyak. Nggak mungkin nggak punya solusi. Ini, karena ada 3 ini. Nggak mungkin nggak punya solusi. Karena apa? Minimal vektor 0 itu solusi. Jadi, SPL homogen pasti punya solusi, yaitu vektor 0. Tapi selain itu ada lagi nggak? Nah, kita lihat di sini. Kalau A-nya punya inverse, solusinya dihitung-hitung hanya 0 aja. Kalau nggak singular, A-nya nggak punya inverse, A-nya singular, nggak punya inverse, maka solusinya akan banyak. Ini penting solusi banyak ini. Gitu ya. Nggak akan ditanya teori ini, tapi nanti di hitungan kok kenapa selalu gitu ya. Di tutorial mungkin ditanya. Nah, hasilnya akan digunakan sebagai dasar menentukan nilai eigen pada pasal selanjutnya. Gitu ya. Saya mau lihat dulu ininya, silabusnya. Karena yang eigen lumayan. Sebentar. Kuliah kita minggu ini targetnya apa aja ya? Mana 2022. Minggu ini kita punya, kalau belum ada tutorial, kita punya 3 pertemuan. Mana? Nilai dan vektor eigen. Berarti target juga minggu ini. Jadi saya lanjut aja. Oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya? Yang tadi di notes-nya, Mak. Sebelah kiri itu, Pak. Nah, itu tuh yang
Vektor nolnya kan dikalikan A. Nah, sebelah kiri kenapa jadinya dikalikan itu ya, Pak? Bukan. Kedua ruas, gini, ulangi. Kalau A tak singular, dia punya inverse ya. Kalau A tak singular, berarti A-1-nya ada. Untuk mendapatkan, kan saya mau nyari X-nya, solusinya. Nah, saya kalikan kedua ruas dengan inverse. Inverse ada. Kalau inverse nggak ada, ya nggak bisa ngaliin kan. Ini kali ini hasilnya matriks satuan. Inverse kali A, matriks satuan. Ini matriks inverse kali vektor 0, ya vektor 0. Matriks satuan kali vektor X, ya hasilnya X sendiri. Jadi, kalau saya punya inverse, A-nya punya inverse, maka saya bisa ngitung X-nya, yaitu pasti 0. Dan nggak ada yang lain, tunggal. Nah, kalau A-nya sekarang singular, berarti solusinya banyak atau tidak ada. Tapi nggak mungkin nggak ada. Mau singular, mau nggak singular, persamaan ini punya solusi sama dengan 0. Ini. Jadi nggak mungkin kasusnya tidak ada. Jadi kalau matriksnya singular, pasti solusinya akan banyak. Ya, kalau singular. Kalau tak singular, udah ditunjukkan di sini solusinya cuma satu ini. Begitu. Iya, Pak. Tadi saya lihatnya yang sebelah kanan itu kan kurang lambang gitu, Pak. Yang inverse-nya tadi cuman A aja gitu. Oh, ya Ya. sudah. Udah paham sekarang? Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Jadi yang mau saya pakai ini sebenarnya. Bila A matriksnya singular, A ini matriksnya singular, ini AX sama dengan 0 ya, B-nya 0. Kita mau SPL homogen aja nih sekarang tuh. B-nya selalu 0. Maka AX sama dengan 0, kalau matriksnya singular nggak punya inverse, solusinya akan banyak. Itu yang akan dipakai. Oke. Tunda dulu pemakaiannya. Yang baru lagi, nanti digabung determinan, solusi SPL dengan matriks singular, dan yang sekarang akan diomong. Ya. Oke, coba. Ini saya akan sepotong dulu aja. Hati-hati, ini mulai susah nanti ke belakangnya. Awal sih masih ngitung sih. Perhatikan kembali matriks model sebuah populasi ini. Populasi di periode berikutnya sama dengan matriks modelnya atau matriks Leslie atau matriks pertumbuhan dikalikan komposisi populasi periode sebelumnya ya. Kenapa ini vektor? Karena kan dibagi kelompok umur. Jadi yang muda, yang tua, atau yang muda, yang remaja, yang tua, tergantung ini N ini. Komposisi populasi berikutnya sama dengan matriks pertumbuhan kali komposisi populasi saat ini. Kita lihat hanya untuk yang 2x2 ya. Kita lihat untuk yang 2x2. Perhatikan matriks model dengan A-nya ini. Oke. Nah, mulai pada mikir ya. Kalau awalnya, sorry, ini contohnya rada nggak tepat ya. Kalau populasi mana ada negatif gitu ya. Tapi biarin aja, ini kita hanya hitung-hitungan matematiknya aja. Kalau di real ya ininya harus positif dua-duanya. Masa yang muda sebanyak -3, yang tua sebanyak 4, nggak mungkin nih -3. Tapi sebagai matematik bisa aja ya. Nggak apa-apa. Misalkan N0-nya ini -3, 4. Ini N0 nih, yang hijau ini. Berarti digambarkan ini sebagai, jangan populasi lah, matriks aja ya. Ini komponen sumbu X, ini komponen sumbu Y. Jadi X-nya -3,
Y-nya 4. Ini di sini. Vektor min 3, 4. Saya kalikan dengan ini. Hasilnya coba saya kalikan ya. Ini saya crop aja. Ini saya rada pelan-pelan. Nah, ada hal yang mau penting-pentingnya. Takut nggak ketangkep. Nah, coba. Populasi di periode ke-1 sama dengan populasi di periode ke-0. Sama dengan 1/2 1/3/2 dikalikan N0 itu berapa? Min 3, 4 gitu ya. Ini transpose karena harusnya matriksnya kayak gini. Matriks baris. Hasilnya berapa? Min 3 tambah 2. Min 1 ya. Ini kali ini min 3 ditambah 6. Jadi 3 ya. Gitu. Nah, ini saya gambarkan vektor ini. Min 1,3. Itu vektornya ini. Jadi ini kalau dihitung, ke bawahnya min 1, ininya 3. Dapat N1. Kemudian saya hitung N2. Sama A kali N1 gitu kan. 1/2 1/3/2 ini populasi 2 periode berikutnya. Min 1/3 itu ya. Saya hitung berapa? 1 kali min 1, min 1 setengah kali 3, 1/2, jadi tinggal setengah ya. 1 kali min 1, 9/2, 4/2 dikurangi 1, 3/2. Nah, ini saya gambarkan vektor ini, N2. N2 itu koordinatnya setengah, X-nya setengah, Y-nya 3/2. Dan seterusnya, N4 dihitung gini. Tidak ada yang menarik, berubah-ubah vektornya. Oke. Ya. Tetapi kita lihat. Kalau N0-nya ini. Saya crop. N0-nya ini. Saya mau ngitung lagi. Jadi mana ya? Di crop dulu. Kalau N0-nya ini. Saya mau hitung. A-nya tetap matriks pertumbuhannya ini. Maka N1 kalau awalnya ini. N1 sama dengan A kali N0 sama dengan 1/2 1/3/2 kali N0-nya berapa? 1/2 sama dengan berapa ini? 1 kali 1 ditambah setengah kali 2 jadi 2. Ini 1 kali 1 1 tambah 3 4. Oke? Nah, gambarnya menarik ini. Lihat. Awalnya N0-nya 1,2. 1 2. Jadi di sini awalnya ini N0. Vektor N0. N1-nya 4,2 2,4. 2,4. Itu segaris dengan ini. Searah. Ini pakai warna ini. Ini N0, ini N1-nya. Searah dengan N0 ya. Ya. Karena apa? Kalau kita hitung besar Y dibagi besar X ya. Sama ini. Besar Y bagi jadi besar Y bagi besar X ya. 2. Ini besar Y bagi besar X juga 2. Jadi gradiennya tetap. Kemudian saya hitung N2. A N0. 1/2 1/3/2. Vektornya 24 ya. Ini N1 sorry. N2 kali N1. Berapa tuh? 2 kali 1 tambah setengah dari 4. 4.
1 kali 2 tambah berapa tuh? 6. 8. Nah, N2 kalau digambar, vektornya 4,8. 4, ininya 8. 2, 3, 8. Itu kalau digambar akan searah lagi dengan ini. Ini titik nih, 4,8. Gambarnya jelek. 4,8. Ini N2. Kita lihat kalau awalnya ini, maka kalau dihitung N1, N2, N3 semua terletak di satu garis ini. Kalau yang tadi, lihat N0-nya ini, N1-nya ini, N2-nya ini ngacak dia. Tapi kalau N0-nya ini, ternyata N1-nya hanya kelipatannya aja vektornya. N2-nya hanya kelipatannya aja. Itu ya, ada fenomena itu. Di mana dengan syarat awal tertentu, N1, N2-nya segaris terus. N3 kalau dihitung segaris. Nanti teorinya di bawahnya. Atau kalau saya ambil N0-nya ini, awalnya -1, 1 di sini. Nanti N1-nya akan ke sini. N2, dia makin pendek. N0-nya ini -1, 1. N2-nya masih segaris tapi. Kalau dihitung, N3-nya segaris. Jadi kalau syarat awalnya khusus ini, salah satu dari ini, maka NT berikutnya itu searah dengan NT yang sebelumnya. Nah, itu yang menariknya. Jadi, kalau populasi awalnya sekian, maka populasi berikutnya setelah dikalikan dengan matriksnya, ini ya, populasi berikutnya sama dengan A kali populasi sebelumnya, itu hasilnya adalah kelipatan dari populasi sebelumnya. Ini, N1 itu sama dengan A kali N0, hasilnya sama dengan kelipatan dari L0. Nih, N1 itu kelipatan N0 hasilnya. N2 juga kelipatan dari N1. Tentunya kelipatan dari N0 juga. Jadi, populasi berikutnya sama dengan ini, kalau dihitung biasa, dan hasil hitungannya kelipatan dari populasi sebelumnya. Kalau syarat awalnya spesial ini. Kalau syarat awalnya yang atas tadi tidak berlaku. Ya, sorry. Nah, ini tidak berlaku. Jadi ada vektor-vektor di mana ini vektor ini atau ini di mana populasi berikutnya kelipatan dari populasi sebelumnya. Nah, untuk itu menelurkan konsep yang namanya nilai eigen di berikutnya. Ya. Dan ini akan saya tunda karena nanti terlalu jenuh. Ini nanti harus mikir ke bawahnya. Kalau sekarang udah terlalu banyak, udah panas otaknya. Gitu ya. Ini baru menggambarkan fenomena bahwa dengan syarat N0 tertentu, maka N1, N2, N3 terletak di satu vektor yang searah atau sejajar, ya bisa juga berlawanan ke sini. N0-nya di sini, N1-nya di bawah. Tapi segaris gitu vektornya. Oke, hari ini sampai situ dulu. Saya hentikan dulu rekamannya.